Bikin konten saat banjir, TikToker di Lampung diusir warga. Polisi Gadungan cabuli anak di bawah umur. Pelaku judi sabung ayam kocar-kacir saat digerebek polisi. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Hemalina, inilah Kompas Lampung selengkapnya. Bikin konten saat banjir dan ajak anak-anak berenang di genangan air. Dua konten kreator Lampung diusir warga. Warga menilai kedua TikTokers tersebut membuat konten yang tidak bermanfaat di atas penderitaan pasca banjir. Nah, seharusnya bantu kami, bukan buat konten. Beginilah detik-detik saat warga mengusir konten kreator yang diketahui bernama Ahmad Permana dan Mak Clara pada Minggu petang lalu. TikToker ini diusir lantaran membuat konten dengan mengajak anak-anak berenang pasca banjir di perumahan Arinda Permai, Bandar Lampung, Lampung. Warga yang merasa kesal langsung mendatangi kedua konten kreator tersebut dan mengusir, serta meminta video konten yang sudah direkam untuk dihapus agar tak diunggah hingga tersebar luas. Atas aksinya tersebut, kedua konten kreator ini pun meminta maaf. Siap, ayo. Saya Ahmad Permana minta maaf sama warga Arinda telah membuat kisruh, membuat konten. Mohon maaf. Saya Clara, saya minta maaf, saya buat video di wilayah yang sedang banjir. Wilayah apa ini? Wilayah Tanjung Arinda. wilayah Arinda. Iki itu jangan diulangi lagi di tempat mana? Iya Bu, minta maaf ya Bu. Minta maaf ya Pak ya. Kita nggak ada niatnya. Warga sekitar menilai konten yang dibuat oleh kedua TikTokers tersebut dinilai tidak pantas lantaran dibuat di tengah kesusahan warga yang terkena musibah banjir. Apalagi dalam konten tersebut, anak-anak juga diajak untuk berenang di air banjir, yang padahal bisa mendatangkan berbagai penyakit seperti gatal dan lainnya. Yang pertama, mereka itu diusir oleh warga karena membawa pertama anak-anak itu dibawa untuk renang. Warga, tapi tidak mau, maka kami turun untuk mengusirnya. Karena jujur aja ajas manfaat tidak ada, aja. Kalau manfaatnya nggak ada kan percuma, gitu. Mereka hanya membuat kreator, apakah yang lain juga jalan juga nggak juga. Itu yang antara yang kami tahu awal. Setelah itu bukan warga sini, banjir Pak. Iya. Banjir kemarin anak-anak kecil yang diajak berenang itu dan diusir, tempat diusir juga dengan warga, anak-anak itu. Dimarahi juga dengan warga, jangan berenang kan gitu, karena risikonya kan banyak anak-anak. Warga mengaku akan menyambut jika konten yang dibuat memberikan manfaat bagi warga korban banjir, seperti ikut serta membersihkan lingkungan dan lainnya. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, banjir yang melanda Lampung Selatan belum sepenuhnya surut. Meski sebagian wilayah mulai mengering, ratusan rumah masih terendam. Sementara pemerintah setempat terus berupaya mempercepat surutnya air dengan perbaikan drainase dan normalisasi aliran sungai. Banjir yang melanda Lampung Selatan masih terjadi di sejumlah wilayah. Meski beberapa area sudah mulai surut, warga terdampak mulai membersihkan rumah dari sisa-sisa banjir. Banjir kali ini merendam 4 kecamatan, yaitu Jati Agung, Natar, Katibung, dan Tanjung Bintang. Dari data BPBD setempat, sebanyak 403 rumah terdampak akibat curah hujan yang tinggi serta drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan para korban dalam kondisi sehat dan tidak mengalami penyakit pasca bencana.
Pemerintah juga terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Untuk mempercepat surutnya banjir, pemerintah setempat melakukan berbagai upaya, termasuk perbaikan sistem drainase, serta mengkaji langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya untuk jangka panjang, kita akan melihat ini kajian teknis dari dinas terkait, PU misalkan, dan nanti kita juga akan libatkan masyarakat, sudut pandang ya, cara sudut pandang melihat masalah ini. Nanti kita akan satukan, baru kita akan minta tolong kepada balai yang khusus daerah aliran sungai di pertanian, seperti di Palas dan di Puro. Kemudian untuk pemukiman nanti kita juga akan lihat, karena ada juga itu aliran yang berbatasan langsung dengan Bandar Lampung. Hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan banjir yang melanda di Lampung Selatan usai, mengingat curah hujan saat ini masih tinggi. Tuku Khalidyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung mencatat sebanyak 9.022 rumah dan 30.850 jiwa terdampak banjir bandang yang melanda sejak Jumat 21 Februari lalu. Tercatat ada 23 titik di 14 kecamatan sekota Bandar Lampung terdampak banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat ada sekitar 9.022 rumah dan 30.850 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan sekota Bandar Lampung terdampak banjir sejak Jumat 21 Februari lalu. Wilayah yang dianggap paling parah terdampak banjir yakni Kecamatan Tanjung Senang dengan jumlah 1.615 rumah dan 5.903 jiwa terdampak. Saat ini, pasca banjir, warga dibantu dengan petugas gabungan dari unsur pemerintah, TNI Polri masih melakukan pembersihan lingkungan dari material sisa banjir. Artinya memang kita udah koordinasi dengan PU, dengan LH, Damkar, dengan Pol PP, Dishub, artinya memang dari awal semua itu memang udah kita turun. Dan bahkan ini kemarin saya juga udah dengan PU. Inilah kemungkinan hari ini yang di sini juga ada yang akan kita angkat terkait dengan jiwa, artinya dari rumah itu juga ada 9.588 KK. Jiwanya itu ada 30.850. Banjir parah di Bandar Lampung bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pada 17 Januari 2025, banjir serupa juga terjadi dan menelan 2 orang korban jiwa. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Polisi gadungan cabuli anak di bawah umur. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. 3 pekerja bangunan tewas usai terjatuh saat melakukan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit di Blora, Jawa Tengah. 8 orang selamat, 1 orang awak kapal belum ditemukan. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan 3 mancanegara. warga yang menenggak minuman keras oplosan masih dalam perawatan intensif. Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini
dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Masih bersama saya Hermalina di Kompas Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai melakukan normalisasi sungai dengan cara pengerukan material lumpur dan sampah yang menyebabkan pendangkalan di aliran sungai. Nantinya juga akan dilakukan perbaikan pada tanggul yang jebol akibat banjir. Pasca banjir yang melanda 23 titik lokasi sekota Bandar Lampung sejak Jumat 21 Februari lalu, kini pemerintah mulai melakukan pengerukan pada aliran sungai. Salah satu kegiatan pengurukan yang dilakukan yakni pada sungai yang berada dekat dengan permukiman warga di Kelurahan Pematang Wangi, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setidaknya Dinas PU Kota Bandar Lampung menerjunkan 4 kendaraan alat berat untuk mengangkat material lumpur dan sampah di aliran sungai yang mengalami pendangkalan. Selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan melakukan perbaikan pada tanggul-tanggul sungai yang jebol akibat diterjang banjir beberapa hari lalu. Dinas PU Kota Bandar Lampung beserta PSDA Provinsi beserta BBWS menurunkan alat ekskavator. Ada yang Habibi ya nanti ya, masuk, ada yang Longarem, ada yang SKPD 10,
ada juga kita loader kita ada. Nanti kita akan melaksanakan untuk kita jadwalkan rutin lah. Tapi kalau untuk hari ini kita fokuskan di lokasi banjir ya. Setidaknya akibat banjir yang melanda 23 lokasi di Bandar Lampung, ada sekitar 9.022 rumah warga terendam dan 30.850 jiwa terdampak hingga 3 warga meninggal dunia. Sensitif benar mereka nih. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Tiga mahasiswa Institut Maritim Prasetya Lampung hanyut terbawa arus saat berenang di sungai yang berada di Kabupaten Pesawaran Lampung. 2 mahasiswa yang sedang menjalankan program kuliah kerja nyata ditemukan meninggal dunia, sementara 1 lainnya belum ditemukan. Satu lagi belum ditemukan, 2 yang sudah ditemukan mengambang. 3 orang mahasiswa Institut Maritim Prasetya Lampung yang sedang melakukan program kuliah kerja nyata hanyut terbawa arus Sungai Margo yang berada di Kabupaten Pesawaran Lampung pada Senin kemarin. Setelah dilakukan pencarian, 2 jasad atas nama Rizky Kurniawan, Ricky Anggara berhasil ditemukan pada Selasa sore dalam kondisi tak bernyawa. Sementara 1 korban lain, Dedi Muhammad Sanjaya, belum ditemukan dan tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Korban yang diseret arus di sungai Desa Sabu, Brigit, atas nama Dedi Muhammad Sanjaya, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, Desa Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Sudah kami ketemukan di siang tadi jam 11.30 dan 2 orang kawannya sudah ditemukan pada kemarin. Di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini, warga diimbau untuk lebih waspada dan tidak beraktivitas di aliran sungai maupun kawasan pantai untuk sementara waktu. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Ngaku sebagai polisi, seorang driver taksi online melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Kini pelaku sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Polisi menduga masih ada korban lainnya. RS, seorang driver taksi online yang mengaku sebagai anggota polisi ini hanya bisa menunduk pasrah saat digiring tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Modus menjadi seorang polisi gadungan, pelaku melancarkan aksi asusila terhadap anak yang masih berusia di bawah umur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya sepucuk senjata api jenis airsoft gun, lencana polisi, hingga foto serta video tindak asusila terhadap korbannya. Polisi menduga kuat masih ada korban anak di bawah umur lainnya yang menjadi sasaran nafsu bejat pelaku. Setelah kita jadi selain tadi yang sudah melapor di kita, dia ini janji akan beri uang dan kemudian beri handphone. Kemudian terjadi perilaku tadi, tapi juga kita duga ada korban-korban lain yang mungkin sama posisinya tapi dengan menggunakan modus yang lain. Jadi makanya kita temu ada ini nih, punyanya Pak Kasasir saya dipinjam rumahnya. Sama ini ada apa? Airsoft gun. Diduga airsoft gun. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Balsam nanti. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Pelaku judi sabung ayam kocar-kacir saat digerebek polisi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tingginya matahari
Pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. 3 pekerja bangunan tewas usai terjatuh saat melakukan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit di Blora, Jawa Tengah. 8 orang selamat, 1 orang awak kapal belum ditemukan. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan 3 mancanegara. warga yang menenggak minuman keras oplosan masih dalam perawatan intensif. Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Tim khusus Sikat Raja Basa Polres Lampung Selatan gerebek lokasi judi sabung ayam di Kecamatan Tanjung Bintang. Alhasil puluhan pelaku kocar-kacir berhamburan masuk ke persawahan demi bisa kabur menghindari kejaran polisi.
Inilah video detik-detik saat tim sus sikat Raja Basa Polres Lampung Selatan bersama Polsek Tanjung Bintang gerebek lokasi judi konvensional yang meresahkan. Kedatangan petugas mengejutkan para pelaku hingga kocar-kacir melarikan diri dan masuk ke pesawahan. Di lokasi, petugas mendapatkan beberapa alat bukti, diantaranya 19 sepeda motor yang diduga punya pemain, 5 ekor ayam yang digunakan untuk sabung ayam, 2 buah dadu, dan gelanggang. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang sudah sangat merasa resah. Kegiatan ini juga bertujuan mengurangi penyakit masyarakat menjelang bulan Ramadan. Itu dari tim sus berhasil mengamankan ada 19 motor ya. Ini yang masih kita dalamin apakah milik dari terduga para pemain judi atau masyarakat penonton. Yang kemudian juga ada ayam ya, ayam jago. Ini ada 5 ekor. Kemudian ada 1 buah lapak ya, lapak untuk tempat permainan judi tersebut, dan ada dadu, ada 2 buah dadu yang juga berhasil. Pada saat itu para yang diduga para pemain atau orang yang menonton itu melarikan diri. Polisi mengimbau masyarakat agar segera melapor ke pihak berwajib jika terjadi hal serupa serta kejahatan lainnya yang meresahkan. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Beralih ke berita lain, Saudara, unik salah satu restoran ramen di Banda Aceh menggunakan robot sebagai pramusaji. Pengunjung yang datang pun terpukau dengan kecanggihannya. Robot Bini adalah sapaan bagi robot pramusaji yang dipekerjakan di restoran yang terletak di Jalan Gabus, Lamprit, Kota Banda Aceh. Robot ini dioperasikan sejak 12 Januari lalu dan Hasa Ramen menjadi satu-satunya restoran yang mempekerjakan robot sebagai pramusaji. Robot setinggi 120 cm ini bertugas mengantarkan setiap pesanan ke meja pengunjung. Dalam sekali beroperasi, biasanya robot bisa mengantarkan makanan hingga ke 4 meja tamu berbeda sekaligus. Adapun cara kerja robot ini cukup sederhana. Pekerja meletakkan makanan dan minuman yang telah dipesan, lalu menekan tombol meja pelanggan, dan robot pun siap mengantarkan pesanannya. Robot ini juga dilengkapi sensor dan dena restoran sehingga dipastikan tak pernah salah dalam mengantarkan pesanan. Penggunaan robot sangat membantu mempermudah pekerjaan di restoran, terutama saat ramai pengunjung. Meski demikian, robot ini dinilai belum sepenuhnya bisa menggantikan manusia dalam pekerjaannya. Kalau si robot ini dia fungsinya kalau di Hasa Ramen ini dia khusus di pelayanan aja, terkhusus dia itu di pengantaran menu atau produk ke customer yang dituju. Jadi itu tugas si robot ini yang utamanya. Tentunya ini menjadi daya tarik yang kami gunakan sebagai inovasi dari kami. Ya, dan juga karena juga di Aceh kami ini yang pertama, tentunya orang kan jadi tertarik gitu untuk mendatangi, apalagi datang penasaran mau lihat gimana sih gaya kerja robot ini. Jadi ya tujuan kami untuk daya tarik terbaru lah gitu, bagian dari inovasi kami. Kehadiran robot juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Ekspresi dan suara robot kerap membuat tamu restoran terhibur, bahkan mereka mengabadikan momen sambil menyantap makanan. Kalau untuk dari segi pelayanan kayaknya memang satu-satunya di Banda Aceh ya, tapi luar biasa pokoknya buat Hasa Ramen ya namanya. Jadi pas ada robot gitu untuk meringankan waiters juga kayaknya ya kan. Ini satu inovasi baru di Banda Aceh, luar biasa pokoknya buat ownernya, mantap. Nah, bagi Anda pecinta kuliner otentik Jepang, tak ada salahnya mampir di restoran ramen yang menyajikan aneka makanan khas Jepang ini. Sekaligus dihibur dengan layanan robot yang sangat unik. Nova Bisdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung episode hari ini. Saya Hemalina, mewakili seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.
Kompas TV, independen,